Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 75 sesi Jumat 2, praktikan laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini akan menerangkan mengenai modul 2, yaitu Data Flow Diagram. Langsung saja pada bab 3, yaitu langkah-langkah pengerjaan. Studi kasusnya yaitu suatu perusahaan penyewaan ruko menggunakan sistem manual dalam mengatur persediaan ruko, serta permintaan sewa dari customer, sehingga manajer pada perusahaan tersebut ingin membuat suatu web yang digunakan untuk mengatur persediaan ruko pada perusahaan penyewaan tersebut. Sebelum membuat suatu web, diharuskan untuk membuat data flow diagram atau DFD terlebih dahulu. Nama saya Ninik Dumarwanti, NPM 1903-20144. Di sini saya akan menjelaskan penggunaan software Power Designer dengan membuat data flow diagram. Sebagaimana studi kasus yang disebutkan tadi, yaitu dengan membuat sistem penyewaan ruko. Nah, langkah pertamanya yaitu memilih menu file, terus new model, pilih information, data flow diagram. Oke. Nah, berdasarkan studi kasusnya yaitu ada 5 entitas. Kita pilih di menu data flow diagram external entity. Kita buat 5 entitas berdasarkan studi kasusnya. Tambahkan proses. Setelah itu ganti nama dari setiap entitasnya dengan cara klik kanan format T, dengan cara mengklik entitasnya lalu mengganti dengan nama entitasnya itu penyewa. Pegawai terus ruko manajer nota. Nah, untuk proses dengan cara sama dengan entitasnya, sistem informasi sewa ruko. Setelah itu membuat relasi timbal balik. Relasi timbal balik. Memberi nama di pengantar di sini flow-nya dengan cara mengklik terus surat perjanjian sewa.
kesepakatan sewa. Informasi biaya sewa. List penyewa ruko. Nah, ini beberapa contoh untuk mengganti atau memberi nama pada penghubungnya. Nah, untuk memunculkan nama tersebut dengan cara mengklik kanan, pilih format, terus konten, name, oke. Nah, lakukan pada semua flow-nya. Nah, terus di prosesnya, klik kanan, decompose proses, setelah itu klik open diagram. Nah, pada open diagram terdapat lagi, terus kita membuat diagram level 0-nya. Nah, caranya yaitu menambahkan proses. Ini cuma salah satu dari entitas dari prosesnya. Cara dari penghubung atau flow-nya. Flow-nya. Nah, setelah itu beri nama sama dengan cara yang tadi. Surat perjanjian sewa. Surat perjanjian sewa. Validasi data. Validasi data. Tadi. Control C. Nah, seperti ini. Terus klik proses, decompose proses lagi, open diagram. Nah, ini langkah untuk membuat data level data DFD level 1. Tambahkan proses. Terus beri penghubung antar proses dan entitasnya. Beri nama. Ini ini adalah file store atau data penyimpanan. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari data DFD level 1. Selanjutnya yaitu analisa output. Yang pertama, analisa output pada DFD konteks. Pada output DFD konteks didapatkan data berupa hubungan timbal balik antara entitas dan proses, di mana pada entitas penyewa memiliki hubungan surat perjanjian sewa kepada proses
sistem informasi ruko. Sebaliknya, pada proses sistem informasi ruko memiliki hubungan validasi surat pada entitas penyewa. Entitas pemilik memiliki hubungan kesepakatan sewa kepada proses sistem informasi sewa ruko. Sebaliknya, pada proses sistem informasi ruko memiliki hubungan informasi biaya sewa pada entitas pemilik. Entitas ruko memiliki hubungan list penyewa ruko kepada proses sistem informasi sewa ruko. Sebaliknya, pada proses sistem informasi ruko memiliki hubungan riwayat penyewaan pada entitas pemilik. Entitas nota memiliki hubungan data penyewa kepada proses sistem informasi sewa ruko. Sebaliknya, pada proses sistem informasi ruko memiliki hubungan nomor nota pada entitas nota. Dan entitas manajer memiliki hubungan laporan data masuk kepada sistem informasi. Sebaliknya, pada sistem informasi memiliki hubungan laporan data masuk pada entitas manajer. Yang kedua, analisa output DFT level 0. Pada output DFT level 0 didapatkan keluaran berupa hubungan timbal balik antara proses dengan penyimpanan data store. Entitas penyewa memiliki hubungan timbal balik surat perjanjian sewa dan isi data perjanjian dengan proses administrasi dengan keterangan yang disimpan melalui data store file penyewa ruko. Kemudian entitas pegawai memiliki hubungan timbal balik validasi data dan data diri penyewa dengan proses administrasi dengan keterangan disimpan melalui data store file penyewa ruko. Entitas pegawai memiliki hubungan timbal balik daftar jumlah ruko dengan proses periksa dengan keterangan disimpan melalui data store file ketersediaan ruko. Selanjutnya, entitas ruko memiliki hubungan timbal balik ruko sudah disewa dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file ketersediaan ruko. Entitas ruko memiliki hubungan laporan kondisi ruko dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file persewaan. Selanjutnya, entitas nota memiliki hubungan laporan transaksi penyewa dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file persewaan. Entitas nota memiliki hubungan timbal balik laporan pembayaran data sewa dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file pembayaran. Entitas penyewa memiliki hubungan timbal balik bukti pembayaran sewa dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file pembayaran, dan entitas manajer memiliki hubungan laporan data masuk kepada proses sistem informasi sewa ruko. Sebaliknya, pada proses sistem informasi ruko memiliki hubungan laporan data masuk pada entitas manajer dengan keterangan disimpan melalui data store file pembukuan. Selanjutnya, analisa output DFT level 1. Hasil pada output DFT level 1 berbeda dengan output level 0, yaitu pada DFT level 0 output yang ditampilkan, yaitu semua proses yang ada dalam sistem penyewaan ruko ditampilkan beserta dengan entitas-entitasnya. Sedangkan pada DFT level 1 outputnya adalah tampilan dari setiap proses yang terjadi dalam sistem penyewaan ruko. Pada output DFT level 1 didapatkan keluaran berupa printout dari DFT level 1 dari decompose kelengkapan administrasi. Entitas penyewa memiliki hubungan timbal balik surat perjanjian sewa dan isi data perjanjian dengan proses administrasi dengan keterangan disimpan melalui data store file penyewa ruko. Entitas pegawai memiliki hubungan timbal balik validasi data dan data diri penyewa dengan proses administrasi dengan keterangan disimpan melalui data store file penyewa ruko. Printout dari DFT level 1 dari decompose penyewaan ruko. Entitas pegawai memiliki hubungan timbal balik daftar jumlah ruko dengan proses periksa dengan keterangan disimpan melalui data store file ketersediaan ruko. Entitas ruko memiliki hubungan timbal balik ruko sudah disewa dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file ketersediaan ruko. Printout dari DFT level 1 dari decompose proses penyewaan. Entitas ruko memiliki hubungan laporan kondisi ruko dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file persewaan. Selanjutnya, entitas nota memiliki hubungan laporan transaksi penyewa dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file persewaan. Printout dari DFT level 1 dari decompose proses bukti sewa. Entitas nota memiliki hubungan timbal balik laporan pembayaran data sewa dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file pembayaran. Entitas penyewa memiliki hubungan timbal balik bukti pembayaran sewa dengan proses
dengan keterangan disimpan melalui data store file pembayaran. Selanjutnya, entitas manajer memiliki hubungan laporan data masuk dengan proses dengan keterangan disimpan melalui data store file pembukuan, dan entitas nota memiliki hubungan pengecekan nomor nota dengan proses pengecekan dan disimpan melalui data store file pembukuan. Selanjutnya, bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, membuat sistem penyewaan ruko dengan database menggunakan Power Designer dengan data flow diagram sebagai menu utama dalam pembuatan database studi kasus tentang penyewaan ruko. Yang kedua, menggunakan format perintah proses decompose dan output diagram untuk menghasilkan data flow diagram konteks, data flow level 0, dan data flow level 1 untuk membuat database studi kasus tentang penyewaan ruko. Yang ketiga, dengan menggunakan perintah-perintah yang ada di dalam Power Designer, database dari studi kasus penyewaan ruko untuk data flow diagram telah terselesaikan dalam membuat suatu web dari studi kasus penyewaan ruko. Adapun saran yang diberikan untuk laporan modul 2 ini adalah: pertama, sebaiknya praktikan lebih memperhatikan penggunaan software Power Designer agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, sebaiknya praktikan lebih memahami materi modul sebelum melakukan praktikum. Yang ketiga, sebaiknya praktikan memahami studi kasus yang akan dipraktikumkan sebelum membuat program. Sekian untuk presentasi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.